Dua wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar. Satu di antaranya berhasil melakukan comeback epik. Sementara satu pasangan lain harus terhenti di babak kualifikasi. Bagaimana jalannya pertarungan sengit ini? Simak selengkapnya. Halo badminton lovers, selamat datang di catatan badminton. Orleans Masters 2025 baru saja dimulai, dan hari pertama langsung menyajikan pertarungan seru yang penuh kejutan. Dari 3 wakil Indonesia yang bertanding, 2 di antaranya sukses melaju ke babak 16 besar, sementara satu pasangan harus mengakhiri perjuangannya lebih awal. Apa yang terjadi di pertandingan ini? Yuk, kita bahas secara lengkap. Pertama, kita mulai dengan laga ganda campuran Indonesia, Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata, yang harus menghadapi pasangan tangguh dari Taiwan, Liu Kuang-heng dan Zheng Yuqie. Sebenarnya, Marwan dan Aisyah tampil apik di game pertama, dengan kemenangan meyakinkan 21-15. Namun, di game kedua dan ketiga, mereka kehilangan momentum dan akhirnya kalah dengan skor 18-21 dan 15-21. Sayang sekali, perjalanan mereka harus terhenti di babak kualifikasi. Namun, kabar baik datang dari sektor ganda putri. Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti menjalani comeback yang luar biasa setelah absen beberapa waktu. Mereka langsung tampil dominan saat menghadapi wakil Taiwan, Sung Shuoyun dan Yu Qianhui. Dengan kualitas permainan dan pengalaman mereka, Apri dan Fadia menang mudah 2 game langsung, dengan skor 21-11 dan 21-17. Kemenangan ini memastikan mereka melangkah ke babak 16 besar. Bukan hanya Apriyani dan Fadia yang mencatat hasil positif, pasangan muda Indonesia, Melisa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose, juga tampil gemilang. Menghadapi pasangan Thailand, Laksika Kanlaha dan Pataimas Muenwong, Melisa dan Rachel langsung tancap gas di game pertama dan menang dengan skor 21-11. Namun, game kedua menjadi laga yang lebih menegangkan. Melisa dan Rachel sempat tertinggal 17-20, hampir dipaksa bermain rubber game. Tapi dengan mental baja, mereka berhasil menyamakan kedudukan dan akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan dramatis 23-21. Kemenangan ini bukan hanya memastikan langkah mereka ke babak berikutnya, tetapi juga menjadi ajang balas dendam, setelah sebelumnya kalah dari pasangan yang sama di Thailand Masters 2025. Kini, rekor pertemuan mereka menjadi 2-1 untuk keunggulan Melisa dan Rachel. Dalam pertandingan mereka, Melisa dan Rachel memulai game pertama dengan sangat baik. Langsung mencetak 6 poin beruntun tanpa balas. Mereka terus menjaga keunggulan hingga jeda interval, dengan skor 11-5. Selepas interval, meskipun pasangan Thailand sempat berusaha mendekat, Melisa dan Rachel tetap tenang dan menutup game pertama, dengan kemenangan 21-11. Game kedua berlangsung lebih ketat. Skor sempat imbang di angka 9-9, lalu pasangan Thailand mulai mendominasi dan unggul 16-12. Melisa dan Rachel sempat tertinggal 17-20. Namun mereka berhasil menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Setelah melalui adu setting, mereka akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan menang 23-21. Hasil ini tentunya menjadi bekal berharga bagi Melisa dan Rachel untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih berat di babak 16 besar. Rekap hasil hari pertama. Jadi, berikut hasil lengkap wakil Indonesia di Orleans Masters 2025 hari pertama. Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata kalah dari Liu Kuang-heng Zheng Yuqie dengan skor 21-15, 18-21, dan 15-21. Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti menang atas Sung Shuoyun Yu Qianhui dengan skor 21-11 dan 21-17. Melisa Trias Puspitasari Rachel Alessia Rose menang melawan Laksika Kanlaha Pataimas Muenwong dengan skor 21-11 dan 23-21. Dengan hasil ini, Indonesia masih memiliki 2 wakil di babak 16 besar dari sektor ganda putri. Apriyani Fadia dan Melisa Rachel siap melanjutkan perjuangan mereka di Orleans Masters 2025. Nah, itu dia hasil pertandingan hari pertama Orleans Masters 2025. Perjalanan masih panjang, dan pertarungan semakin sengit. Apakah Apriyani Fadia dan Melisa Rachel bisa terus melaju dan membawa pulang gelar juara? Kita nantikan aksi-aksi mereka di babak berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Catatan Badminton, agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Keputusan mengejutkan datang dari salah satu tunggal putra terbaik Indonesia,
Ginting resmi mundur dari All England 2025. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini akhir dari dominasinya di panggung internasional? Halo, Sobat Catatan Badminton. Ada kabar mengejutkan dari dunia bulu tangkis Indonesia. Salah satu pemain terbaik tanah air, Anthony Sinisuka Ginting, dipastikan absen dari turnamen tertua dan paling bergengsi di dunia, All England 2025. Kenapa Ginting tidak ikut serta dalam turnamen yang selalu dinantikan para penggemar ini? Apakah ini akan memengaruhi peluang Indonesia di ajang tersebut? Yuk, kita kupas tuntas dalam video kali ini. Anthony Sinisuka Ginting, salah satu andalan Indonesia di sektor tunggal putra, telah mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan berpartisipasi dalam All England 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi fisiknya, yang belum sepenuhnya siap pasca mengalami cedera lengan. Meski sudah pulih, Ginting merasa masih perlu persiapan lebih matang sebelum kembali bertanding di level tertinggi. Menurut Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, kondisi Ginting memang sudah membaik. Namun, untuk menghadapi turnamen sebesar All England, kesiapan fisik dan mental harus benar-benar maksimal. PBSI pun memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan memaksakan Ginting turun di ajang ini. Mereka lebih memilih untuk menjaga kebugarannya agar bisa tampil prima di turnamen lain yang tidak kalah penting. Keputusan ini tentu mengecewakan banyak penggemar bulu tangkis Indonesia. Pasalnya, All England adalah turnamen yang sangat bergengsi dan menjadi salah satu ajang yang selalu diincar para pemain dunia, termasuk Indonesia. Tapi, dari sudut pandang jangka panjang, ini adalah langkah bijak. Cedera adalah hal yang sangat sensitif bagi seorang atlet. Jika dipaksakan, bukan tidak mungkin Ginting akan mengalami cedera yang lebih parah, yang bisa berdampak pada performanya di turnamen lain sepanjang tahun. PBSI menegaskan bahwa keputusan ini adalah bagian dari strategi untuk memastikan Ginting bisa kembali ke performa terbaiknya. Diprediksi, Ginting baru akan kembali bertanding di Badminton Asia Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan April. Dengan waktu yang lebih panjang untuk pemulihan dan persiapan, diharapkan ia bisa kembali dengan kondisi terbaik dan memberikan hasil maksimal untuk Indonesia. Sementara itu, absennya Ginting dari All England 2025 tentu membuat persaingan di sektor tunggal putra semakin menarik. Banyak pemain top dunia akan berlaga di turnamen ini, termasuk Viktor Axelsen, Kunlavut Vititsarn, dan Loh Kin Yew. Tanpa kehadiran Ginting, siapa yang akan menjadi harapan Indonesia di nomor tunggal putra? Semua mata kini tertuju pada Jonathan Christie dan pemain muda lainnya, yang berpeluang besar mengibarkan bendera merah putih di podium juara. Beralih ke All England 2025 itu sendiri, turnamen ini akan berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, dari tanggal 11 hingga 16 Maret. Seperti biasa, turnamen ini akan menghadirkan pertarungan sengit dari para pemain terbaik dunia. Tak hanya gengsi, hadiah yang ditawarkan juga sangat menggiurkan. Tahun ini, total hadiah yang diperebutkan mencapai 1,45 juta dolar Amerika, atau sekitar 23 miliar rupiah. Jumlah yang luar biasa dan tentunya akan membuat persaingan semakin ketat. Dengan absennya Ginting, Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk meraih gelar di All England. Selain sektor tunggal putra, kita masih memiliki wakil-wakil tangguh di nomor ganda putra, ganda putri, ganda campuran, dan tunggal putri. Pasangan ganda putra seperti Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, serta juara dunia ganda campuran, Rehan Naufal Kusarjanto dan Lisa Ayu Kusumawati, bisa menjadi tumpuan harapan Indonesia untuk membawa pulang gelar juara. Meski keputusan ini cukup mengecewakan bagi para penggemar, kita harus tetap mendukung Ginting, agar bisa kembali dalam kondisi terbaiknya. Seperti yang kita tahu, Ginting adalah salah satu pemain tunggal putra terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Dengan permainan agresif dan teknik yang luar biasa, ia selalu menjadi ancaman bagi lawan-lawannya. Oleh karena itu, kesabaran dalam pemulihan ini adalah langkah yang tepat demi menjaga karirnya tetap panjang dan cemerlang. Jadi, itulah kabar terbaru mengenai absennya Anthony Sinisuka Ginting dari All England 2025. Keputusan ini memang mengejutkan, tapi ini adalah langkah yang diambil demi kepentingan jangka panjang. Kita doakan saja agar Ginting bisa segera kembali ke lapangan dan menunjukkan permainan terbaiknya di turnamen mendatang. Nah, bagaimana pendapat kalian, Sobat Catatan Badminton? Apakah absennya Ginting akan berdampak besar bagi peluang Indonesia di All England 2025? Atau justru ini bisa membuka jalan bagi pemain lain untuk bersinar? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya.